Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang nafsu banget kepengen berkuasa. Lihat kan video tadi, udah sange banget kayaknya. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang nafsu banget kepengen berkuasa. Lihat kan video tadi, udah sange banget kayaknya. Memang ya kemarin, hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, ini terjadi deklarasi. Golkar dan PAN akhirnya bergabung di koalisinya Gerindra dan PKB. Nah, kemarin mereka ini kemudian melakukan deklarasi berempat, dan ini menciptakan koalisi yang super gemuk. Bayangkan, dengan adanya Gerindra, kemudian Golkar, PAN, dan juga PKB, mereka ini menguasai 46,2% dari total suara yang ada di DPR. Lalu kalau kita bandingkan dengan koalisi perubahan ini ada sekitar 28,4. Sementara koalisinya PDIP dengan P3 ini hanya 25,6%. Jadi koalisi Ganjar Pranowo ini paling ramping, ya sesuai ya dengan bodinya dari calon presiden mereka. Ramping bener. Dan ini terjadi seperti ketika Presiden Jokowi dulu diusung oleh PDIP, kemudian juga Nasdem, dan beberapa partai lainnya. Itu memang sangat ramping. Dan di kubu Prabowo ini memang dari 2014 dan 2019, ini memang koalisi sangat gemuk sekali. Tapi buktinya apa? Tetap aja kalah. Nah, kemudian dengan adanya bergabungnya Golkar dan juga PAN ini kemarin, ini kemudian membuat Prabowo ini semakin menggebu-gebu, semakin menunjukkan nafsunya untuk berkuasa. Nah, sekarang bayangkan, seorang seperti Prabowo yang sudah sepuh, sudah uzur, kemudian nafsu untuk berkuasanya ini masih sangat besar. Bagaimana kita bisa membayangkan? Sekarang pertanyaannya untuk Anda, pendukung Prabowo Subianto, mau nggak Anda dikuasai? Kalau saya sih enggak. Seorang pemimpin, meskipun dia minta izin kepada warganya, kepada masyarakat, ini bukan untuk berkuasa, untuk melayani. Kita sudah diberi contoh oleh Presiden Jokowi, bagaimana Presiden Jokowi ini melayani masyarakat. Kalau berkuasa, kita bisa berkaca ke dari tahun 65 sampai tahun 98. Soeharto itu berkuasa. Akhirnya konotasinya apa? Bahwa berkuasa inilah identik dengan otoriter, identik dengan diktator. Itu yang terjadi di era Soeharto. Tapi bandingkan dengan Presiden Jokowi, apakah Presiden Jokowi pernah bilang bahwa dia ini ingin berkuasa? Enggak. Dia ingin melayani masyarakat. Dia ingin menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh warganya. Kita bisa lihat buktinya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di ujung timur Indonesia, di Pulau Papua, pembangunan begitu masif infrastruktur, kesehatan, pendidikan, itu dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Karena ingin melayani masyarakat, ingin Indonesia menjadi negara maju, bukan ingin berkuasa. Nah, sementara yang disampaikan oleh Prabowo kemarin, kita bisa melihat bahwa Prabowo ini memang sangat nafsu untuk berkuasa. Terlihat apa? Ketika dia, ini baru contoh kecil, ketika dia kemudian memamerkan map yang bergambar Partai Golkar. Setelah dipamerkan lalu dilempar begitu saja, kemudian bergandengan tangan untuk berfoto. Ini adalah sebagian kecil dari nafsunya untuk berkuasa sehingga meninggalkan etika, kemudian mengabaikan tata krama, mengabaikan sopan santun. Meskipun hanya sebuah map, tapi itu adalah sebuah simbol dari sebuah partai yang sama sekali dengan dia nggak dihargai. Nah,
Inilah yang membuat kita akhirnya bisa melihat bahwa topengnya selama ini yang pura-pura baik, topengnya yang selama ini seolah-olah ingin menjadi penerus Presiden Jokowi, semuanya omong kosong. Itu baru kemarin, belum nanti pas kampanye ataupun juga debat pilpres. Semua pasti akan terbuka, akan kelihatan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto? Ketika Gerindra dan PKB ini sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi calon presidennya hampir 1 tahun yang lalu, sampai detik ini pun juga belum mendeklarasikan bakal calon wakil presidennya. Bahkan Caimin pun nggak digubris. Dia tidak juga dideklarasikan, cuman diancam-ancam, Gus, jangan pergi ya Gus, jangan kemana-mana ya Gus, cuman gitu doang. Sementara Caimin ini sudah mulai, meskipun dia nggak pernah mengatakan kita tetap ada di koalisi Gerindra, kita tetap bersama Gerindra, tapi anak buahnya, bawahannya, ini kemudian mengisyaratkan bahwa kalau misalkan Caimin ini tidak segera dideklarasikan menjadi cawapres, maka dia akan hengkang dari koalisi ini. Apalagi sekarang kedatangan Golkar dan juga PAN. Kita tahu sendiri bahwa PAN ini ngotot sekali ingin mengajukan Erick Thohir. Ketika dia diajak gabung dengan PDI Perjuangan, dia kemudian belum bisa memastikan akan bergabung atau tidak karena mensyaratkan bahwa harus mencalonkan Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presidennya. Sementara Golkar juga masih abu-abu. Apakah nanti Erlangga Hartarto ataukah akan memajukan Ridwan Kamil, kita juga belum tahu. Tapi yang jelas, bagi saya, prediksi saya, 3 partai ini nantinya akan saling berantem, saling gontok-gontokan antara mereka sendiri untuk rebutan jatah cawapres. Nah, kalau misalkan akhirnya Caimin yang nggak dipilih, kemudian dia akan hengkang dari koalisi ini, Gerindra pun pasti juga akan, ya udah terserah silakan. Yang penting saya sudah punya Golkar dan PAN. Itu yang akan terjadi bagi saya. Karena apa ya? Karena memang sudah 11 bulan lebih, hampir 1 tahun ini sama sekali nggak dideklarasikan. Caimin ini nasibnya hampir sama seperti AHY. Dia partainya hanya dibutuhkan untuk melengkapi presidensial threshold 20%. Nah, sekarang ketika sudah ada Golkar dan PAN dengan koalisi yang cukup gemuk, misalkan pun PKB ini hengkang, nggak akan berpengaruh apa-apa. Mereka tetap bisa memajukan Prabowo Subianto. Nah, itulah yang sekarang sepertinya itu akan dilakukan oleh Partai Gerindra. Dan bagi saya itu sungguh tega. Jadi kita lihat saja ke depannya bagaimana kelanjutannya. Dari koalisi berempat partai ini yang cukup gemuk ini dengan 46,2%, kita lihat apakah nanti mereka akan mulus jalannya ke depan atau akan seperti koalisi perubahan yang sampai detik ini juga belum menemukan titik temu siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya. Tapi kalau bagi saya, menurut saya, prediksi saya, ketiga partai ini, Golkar, PAN dan juga PKB, mereka akan berantem, akan rebutan untuk menjadi jatah cawapres ini. Dan kemungkinan kalau bagi saya nanti PKB akan hengkang, akan keluar dari koalisi ini karena sudah nggak dibutuhkan oleh Prabowo Subianto. Terbukti sampai detik ini Caimin juga belum dideklarasikan. Kalau Golkar dan PAN sudah bergabung, otomatis PKB akan disingkirkan oleh Gerindra. Itu prediksi saya. Bisa benar, bisa enggak, kita lihat saja nanti. Yang jelas, bagi saya, masyarakat Indonesia tidak akan mau dikuasai oleh siapapun. Meskipun dia seorang presiden, meskipun dia seorang pemimpin kita, saya nggak akan pernah mau dikuasai. Kalau dia mau jadi pemimpin, silakan memimpin, silakan mengayomi masyarakat, silakan melayani rakyat. Itulah pemimpin yang baik. Dan sekali lagi, saya nggak mau dikuasai oleh siapapun. Apalagi bekas penculik. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.